Hai guys, cocok ya? Kayak anak milenial. Ketemu lagi bersama saya Hambe Rusman di channel kesayangan kita. Dan kali ini kita akan bahas tentang public speaking. Penasaran? Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda selalu sehat, bahagia, dan juga lancar semua aktivitasnya walaupun lebih banyak di rumah saja. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan sharing tentang public speaking. Mungkin saya yakin Anda sudah pernah dengar istilahnya, atau mungkin saat ini Anda sedang proses mempelajari, ya. Jadi silakan Anda nikmati video ini sampai selesai. Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini saya banyak temukan pada saat memberikan pelatihan di lapangan berkaitan dengan public speaking. Pertanyaannya simple sebenarnya. Kang, kapan sih kita seharusnya belajar public speaking? Mungkin teman-teman pernah terpikirkan pertanyaan itu ya di dalam pikirannya. Kapan sih saya harus belajar public speaking? Atau mungkin selama ini kok saya kayak rasa terlambat ya belajar public speaking. Setelah jadi karyawan, setelah jadi manajer, setelah jadi pengusaha, setelah ini akhirnya baru belajar public speaking. Nah, kita akan jawab saat ini ya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, kapan waktu yang tepat untuk belajar public speaking? Jawaban saya adalah sedini mungkin. Maksudnya Kang Ali? Sedini mungkin berarti ya saat Anda lahir itu kalau bisa sudah belajar public speaking, tapi memang akan dibantu oleh orang tuanya. Jadi kalau nanti Anda sudah tahu informasi ini, silakan. Mungkin sekarang yang masih pengantin baru dan baru punya anak usia bulanan, hitungan bulanan, silakan Anda mulai ini lakukan ini ya, karena Anda harus membekali anak Anda lebih awal dibandingkan Anda saat ini belajar. Karena saya menemukan setelah saya memberikan pelatihan kepada peserta training public speaking, kemudian memberikan juga konsultasi atau pendampingan, coaching kepada banyak orang. Akhirnya karena itulah saya menyimpulkan bahwa kita ini terlambat belajar public speaking. Kenapa terlambat? Karena Anda sudah dituntut untuk tampil baru belajar. Lantas Kang Ali, bagaimana cara mengajarkan public speaking pada anak sedini mungkin? Untuk menjelaskan ini saya bedah sedikit tentang public speaking. Pondasinya ya. Jadi pondasi public speaking itu secara umum teman-teman mungkin sudah tahu atau silakan cari literatur lain. Jadi sebenarnya adalah ada 3 V kalau saya sebut ya, 3 V. Yang pertama itu adalah visual. Jadi orang saat berbicara harus kuat daya visualnya. Kenapa harus kuat daya visualnya? Karena ternyata menurut hasil riset yang dikemukakan oleh ahli komunikasi, visual itu memiliki nilai tertinggi dalam proses penyerapan informasi, yaitu 55%. Besar ya? Nah, apa yang dimaksud dengan visual? Saya kasih gambaran sederhana aja. Ekspresi Anda, kemudian gestur, gerak-gerak kecil ya, apalagi wajah Anda ini secara visual. Dengan kemampuan berekspresi, mimik, nah itu visual. Jadi ini harus dilatih. Nah, temuan saya pada saat memberikan pelatihan public speaking, ini sangat rentan perubahannya untuk melatih. Apalagi kalau Anda misalnya sudah 30 tahun, Anda baru belajar public speaking, wajah Anda sudah punya karakter sendiri. Jadi kalau misalnya Anda sudah senyum, terbiasa tidak senyum, ketika diminta senyum pasti berat banget. Kenapa? Karena sudah menjadi karakter ya. Jadi bukan tidak berubah, tapi butuh waktu yang lebih panjang dan lebih intens untuk latihan. Ya, karena Anda 30 tahun kan membawa wajah itu. Diminta merubah dalam waktu 5 hari, 10 hari tidak mungkin bisa. Butuh proses. Ya, butuh proses. Tapi itu memungkinkan, tapi butuh proses. Nah, jadi kalau misalnya saya kembalikan tadi, kenapa kita harus mengajari anak kita usia sedini mungkin untuk belajar public speaking? Ekspresinya itu harus dilatih pada saat ini. Jadi sebagai orang tua kita harus sering melatih ekspresi. Jadi bagaimana melatih dia tersenyum, kemudian
kemudian dia sedih, dia bahagia, dia happy, dia ini harus dilatih. Jadi cara tercepat untuk melatih ekspresi adalah perbanyak komunikasi kepada anak, dan perbanyak anak komunikasi pada temannya, pada orang lain. Saran saya kepada Anda, kurangi gadget si kecil. Jadi Anda harus terbiasa mengajak dia berekspresi. Jadi pada saat dia menerima apa, ucapkan terima kasihnya bagaimana, pada saat memberi hadiah bagaimana. Terus kita juga berbicara tuh harus pakai gestur, pakai ekspresi. Jadi kalau kita senang itu gimana, kita yang latih. Karena kalau kita nggak bisa latih kan gitu. Jadi memang kita harus belajar. Anak kecil pasti dia mengandalkan ekspresi dalam berkomunikasi, dan itu yang paling memungkinkan untuk kita latih. Setelah tahapan itu, baru kita fokus pada tahapan suara. Jadi kita pun di rumah harus sering bersuara, mengajak anak kita berbicara. Mendongeng itu salah satu cara bentuk melatih itu. Jadi mendongeng pun harus lebih berekspresi, kemudian harus suaranya harus bervariasi. Ya, itu melatih, Pak. Terutama ini ayah juga, ayah bunda juga boleh ya. Jadi jangan berdiam diri saat di rumah. Jadi harus totalitas berkomunikasi kepada anak-anaknya. Karena itu penting untuk memberi bekal mereka kepada mereka dalam proses pertumbuhan berbicara, dan tentunya nanti akan mendukung public speaking. Nah, yang ketiga, barulah kita fokus pada kata-kata. Artinya perbanyak kosakata, perbanyak database di dalam otak si kecil. Karena tidak mungkin orang bisa berkomunikasi kalau di dalam otaknya tidak ada database. Apa itu database? Ya, pengetahuan setiap kata. Jadi apa itu menangis, apa itu lapar, apa itu sedih, apa itu bahagia, apa itu sakit. Jadi membahasakan kata itu menjadi mewakili rasa yang dia rasakan. Temuan saya teman-teman semua setelah banyak melakukan pelatihan, jadi ternyata yang sering orang lupakan itu adalah visual. Visual itu dimana? Ekspresi, atau dalam bahasa komunikasi dikenal dengan istilah komunikasi sunyi. Jadi apa yang orang lihat. Nah, kalau untuk kata-kata, untuk suara nanti akan berimbang, itu bertumbuh. Tapi banyak orang lupa adalah mengekspresikan. Nah, itu harus dilatih. Jadi kalau anak Anda pendiam, harus diajak komunikasi, bukan didiamkan ya. Harus diajak komunikasi, harus diajak berbicara, harus diajak bertukar pikiran, harus diajak beraktivitas. Oke. Nah, itu teman-teman semuanya, 3 hal ini yang menjadi pondasi penting dalam public speaking. Jadi silakan Anda ajarkan ke anak Anda. Kalau Anda belum punya ilmu, silakan pelajari. 3 ini akan menjadi pondasi utama dalam public speaking. Latih generasi kita berikutnya lebih awal dibanding kita yang terlambat mengenal public speaking. Ya, termasuk saya juga termasuk terlambat. Sekali lagi saya ulangi teman-teman semuanya, berikut adalah 3 pondasi dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Silakan Anda lengkapi skill itu sekarang juga. Silakan belajar lebih awal, jangan sampai menunggu lagi ya. Dan bagi Anda yang sudah mungkin menjadi orang tua, silakan pastikan anak Anda juga mulai diajarkan ini lebih awal. Karena seperti yang saya katakan di awal bahwa saya menyimpulkan banyak dari kita terlambat untuk belajar public speaking. Padahal itu adalah kekuatan kita dalam berkreativitas di banyak lini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar dapat notifikasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.